Oke lah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Hobi Burung. Jadi ini perkembangan cucak hijau kita kemarin yang lagi sakit teman-teman ya. Alhamdulillah, dan sekarang sudah agak mendingan ya. Kalau yang video yang kemarin itu kan ya tahu sendirilah kayak mana parahnya kan. Dan sekarang ini masih saya bantu dengan media penyuapan, dikarenakan dia tidak mau makan pisang teman-teman ya. Dia mau gigit pisang itu antara mau dan tidak gitu loh, soalnya paruhnya itu sakit teman-teman ya. Paruhnya itu sakit, jadi kalau dia pas buka mulut terus makan pisang itu dia nggak mau. Mungkin karena sakit kali ya. Jadi ini saya terapkan itu biar dia hidup gitu kan, jadi saya suapi. Kalau nggak saya suapi mungkin cucak hijau ini dari kemarin ini sudah apa teman-teman ya, mungkin ya sudah wafat kali ya. Ya sebelumnya minta maaf teman-teman ya. Jadi video kali ini saya membahas tentang jadi kalau murai batu, jadi kalau cucak hijau kita itu nggak mau makan ya kan, terus nggak mau minum. Jadi bagaimanalah kita sebagai tuan pemilik burung harus tahu sendirilah biar supaya burung itu tetap hidup itu bagaimana gitu kan. Jadi kemarin itu kan saya pusing ya. Jadi berapa hari yang lalu itu saya ngasih makan itu dengan saya pegang, sudah tuh saya loloh ya kan. Setelah beberapa hari sudah tuh saya kasih minum juga kan, dia semakin stres burungnya nih, semakin stres. Terus kemarin itu entah gimana lah ya, saya coba kasih pisang ya kan, terus saya suapkan, ternyata dia mau teman-teman. Nah itu terus sampai sekarang ini udah berapa hari ini, jadi setiap hari saya nyuapi burung cucak hijau nih. Ini kondisinya ini pas waktu di pagi hari nih ya, saya bangun tidur sudah tuh saya keluarkan, ya kan. Ini masih pagi betul teman-teman ya, masih pagi sekali. Sekitar itu jam 7:30 ini ya, udah saya keluarkan. Dia kondisinya itu nggak mau makan sama sekali ya, dia cuman diam aja, nggak mau gerak kanan kiri gitu kan. Tapi sudah saya turunkan, baru ini ada gerak-gerak gitu kan, karena mungkin dia nampak tuannya kali ya. Dan di sini saya mencoba untuk menyuapkan teman-teman, menyuapin gitu ya sebagaimana kayak burung masih bayi gitu teman-teman ya. Ya itu gimana ya, saya itu agak agak prihatin banget lah ya, agak prihatin karena burung saya itu beberapa hari itu tidak mau makan teman-teman, bahkan minum juga nggak mau. Ini saking saya bingung, saking kacaunya pikiran. Jadi entah kenapa lah ini tiba-tiba nih dengan suapan pakai lidi ini mau, tapi entah dari mana ini saya nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba kemarin saya coba-coba saya suapi, dia mau teman-teman. Tapi itu tadi pisangnya itu posisinya udah dicucuk-cucuk, jadi lembut pisangnya, dia mau. Jadi kalau posisi pisangnya itu keras itu nggak mau makan teman-teman. Jadi kayak ginilah teman-teman ya. Kalau burung cucak hijau kalian itu lagi sakit ya, kita itu harus bagaimana ya, harus tahu sendirilah ya. Oke, jadi kita langsung lanjut saja ya. Ini video sebelumnya teman-teman, ini yang kondisinya 3 hari kepantau ya. Ini posisinya 3 hari kepantau dan dia tidak mau makan teman-teman. Ini video sebelumnya ya, sebelum tadi saya suapi kan. Sesudah itu ini pas kondisi lagi genting-gentingnya antara hidup dan mati ya. Maaf teman-teman ya, ini kondisinya ini pas waktu yang lagi genting-gentingnya, pikiranku lagi kacau entah gimana. Pokoknya banyak banget pikiran nih saya nih. Dia nggak mau makan, tidak mau minum. Pikiran saya itu wah sudah, ini burung tidak mau makan, sudah mau mati nih. Dan saya usaha kemarin, ada video yang sebelumnya saya belikan obat Super N. Nah ini teman-teman, ini cuplikan yang kemarin 3 hari yang lalu ya. Kondisinya pas lagi parah-parahnya, pas lagi genting-gentingnya teman-teman ya.
Ini pun pokoknya pikiranku lagi kacau betul teman-teman ya. Ini saya ngelihatnya pun agak kasihan teman-teman ya, agak kasihan banget pokoknya ngelihatnya ini. Nah sudah itu inilah kondisinya yang pas waktu yang sudah tadi kan berapa ya, 3 hari ya, ini sudah masuk yang keempat harinya teman-teman ya. Ini yang masuk ke 4 harinya, alhamdulillah kondisinya sudah agak membaik teman-teman ya. Oke lah guys ya. Jadi di video kali ini inti dari inti kita sebagai pemilik burung ya atau majikan ya, jadi kita harus tahu ya kondisi burung itu kita lagi sakit jadi memerlukan perawatan yang penuh supaya burung kita itu tidak mati itu bagaimana ya kan. Kalau seumpamanya nih ya, ini pas sakit kemarin 3 hari yang lalu ya, kalau saya biarkan terus tidak saya pantau, mungkin sampai sekarang ini burung saya ini nggak hidup sampai sekarang teman-teman ya. Jadi intinya lah itu tadi teman-teman ya, kita dari sini kita bisa belajar kalau semua makhluk hidup itu bisa sakit, nggak cuman burung saja ya, bahkan manusia tahu sendiri teman-teman ya, kalau manusia kita kerja terus bahkan sampai capek aja bisa sakit ya, apalagi burung seperti ini juga sama seperti manusia teman-teman ya. Kita pengennya semua orang itu ya burung itu selalu bunyi terus dan selalu gacor terus setiap hari gitu kan ya. Kita juga tidak bisa seperti itu teman-teman ya, namanya makhluk hidup itu kan juga butuh yang namanya itu istirahat, butuh juga itu yang namanya capek gitu ya. Ya itu kebutuhan burung itu, kalau capek itu ya pasti dia diam ya kan, terus merapikan dulu gitu kan ya. Kita sebagai pemilik burung ya harus tahu kondisi burung seperti apalah ya. Jangan kita memaksakan wah burung kita ini harus gacor setiap hari gitu kan, setiap hari harus on fire gitu kan. Jangan seperti itu teman-teman ya. Burung ini juga sama seperti manusia teman-teman, sama seperti kita. Kalau dia disuruh jor kerja terus, yang ada apa? Burung itu kelelahan, capek, dan akhirnya yaitu tadi teman-teman bisa sakit ya. Seperti inilah ya. Dari sini saya bisa belajar kan teman-teman. Baru dari sinilah saya bisa belajar gitu kan. Ya kalau makhluk hidup itu tahu sendiri ya kan, pasti ada batasan waktunya dimana dia saat capek lelah ya. Nggak harus kita harus setiap hari harus gacor terus gitu kan. Nggak ada seperti itu teman-teman. Beda lagi kalau seperti robot yang disuruh kerja terus ya, mungkin bahkan robot saja disuruh kerja terus mungkin mesinnya lama-lama rusak. Nah jadi gitu teman-teman ya. Inti dari percakapan kali ini ya kan, kita membahas tentang seputar perawatan cucak hijau yang sedang sakit. Nah, jadi intinya itu gini teman-teman ya, kita harus harus tahu sendiri gitu kan gimana caranya memperhatikan burung kita. Nah, jadi ini ada video ini tadi kan pisangnya itu teman-teman ya, dia kan makannya susah ya, jadi saya cucuk pisangnya nih teman-teman supaya lembut, biar biar itu dia makannya itu mudah teman-teman. Ini saya masih bantu pisangnya itu kan ada itu separuh itu ya kan, itu saya cucuk biar lembut, akan tetapi dia masih juga belum mau makan teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, masih kita suap sampai dia nanti sembuh total dan seperti biasanya. Dan ini saya juga ngasih minum tambahan teman-teman ya. Ini berupa larutan cap kaki 3 ataupun badak. Ini saya kasih ini separuh cepuk, dan sudah itu saya kasih tambahan minuman obat ya. Minuman obat itu Super N
Jadi saya teteskan itu mungkin ada banyak sih, kira-kira 15 tetes kali ya. Mungkin ada sekitar 15 tetes itu saya kasih. Nah, jadi di video kali ini teman-teman ya, saya bukannya menggurui kalian ataupun jadi guru kalian teman-teman ya. Saya di sini cuman mengasih tip atau pelajaran buat saya sendiri ya. Kalau sekiranya video ini berguna untuk sampean ataupun untuk abang-abang ya, seumpamanya ini penerapannya bagus untuk kalian semua ya, saya juga ikut terima kasih gitu kan, karena video ini sangat membantu buat kalian ya. Bukannya saya menggurui ataupun untuk menjadi guru teman-teman ya. Dari sini saya bisa belajar karena burung itu juga bisa sakit sama seperti manusia teman-teman ya, dan kita cara pengobatannya juga seperti ini ya teman-teman ya. Aku pun ini agak minta maaf teman-teman ya, karena saya bikin video itu tidak sambil ngomong. Biasanya saya sambil ngomong kan teman-teman, kondisinya tuh bangun tidur saya tuh ngomong itu pasti susah teman-teman ya. Pasti agak susah teman-teman ya. Jadi sekarang ini di sini saya bikin video dan di sini saya merekam pakai handset ya, wajar lah teman-teman. Namanya juga saya bukan YouTuber asli gitu kan, ini cuman buat kesenangan saja, untuk kita happy gitu kan, sambil untuk mempelajari sebuah burung itu seperti apa gitu kan. Jadi di video kali ini cukup segini saja teman-teman ya. Kalau ada salah ataupun kurang penerapan saya minta maaf teman-teman ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman ya, semoga burung kita sehat selalu dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke teman-teman, dadah.